Tahukah kalian kalau membeli kopi setiap hari, kalian bisa berpotensi kehilangan uang sebesar 1 miliar rupiah. Ada konsep yang namanya latte factor. Konsep ini diperkenalkan oleh David Buck, di mana latte factor digambarkan sebagai pengeluaran rutin untuk membeli hal-hal kecil yang berlebihan, tapi kalau dibeli terus-menerus bisa berdampak besar bagi kondisi finansial kita. Latte factor ini diambil dari kebiasaan orang-orang di US yang setiap hari mengeluarkan $5 untuk membeli latte atau setara dengan Rp75.000. Latte factor tidak harus kopi ya, tiap-tiap orang bisa berbeda-beda. Bisa juga boba, snack, es krim yang mahal, rokok yang terus-menerus dibeli setiap harinya. Pada intinya adalah pengeluaran yang berlebihan yang bukan kebutuhan pokok. Oke, tidak perlu jauh-jauh pakai nominal Rp75.000, misalnya kita pakai harga es kopi susu di Indonesia, yaitu Rp25.000. Apabila kita bisa menghemat Rp25.000 setiap hari, dalam setahun akan hemat Rp9.125.000. Kalau digulung sampai 30 tahun, maka akan menjadi Rp273.750.000. Itu tadi masih belum diinvestasikan ya. Bayangkan kalau Rp25.000 setiap harinya diinvestasikan dengan asumsi return rata-rata 8% per tahun, maka dalam 30 tahun Rp25.000 per hari tadi akan menjadi Rp1 miliar. Konsep yang sederhana bukan? Pangkas pengeluaran berlebihan sebesar Rp25.000 setiap harinya untuk diinvestasikan supaya punya tabungan lebih banyak di kemudian hari. Sekali lagi ya, pesan dari Latte Factor bukan tentang jangan beli latte atau jangan beli kopi, jadi jangan ditangkap secara harafiah, khususnya bagi para penggemar kopi. Dan juga bukan juga ajakan untuk berhenti menikmati hidup, melainkan untuk mencari Rp25.000 apa saja yang bisa dihemat setiap hari. Nyatanya ketika video Latte Factor ini tayang di IG saya, ini menjadi viral dan tidak sedikit komentar-komentar yang tidak setuju dan cenderung menentang konsep ini. Padahal Latte Factor ini sebenarnya sama dengan peribahasa hemat pangkal kaya. Konsep hemat pangkal kaya ini adalah konsep yang diajarkan oleh orang tua saya dan saya yakin juga diajarkan oleh kebanyakan orang tua pada umumnya. Apakah nasihat hemat pangkal kaya sudah tidak relevan lagi pada generasi saat ini? Dan apakah benar juga kalau berhemat bisa menjadikan kita tidak produktif dalam menghasilkan uang? Dan di akhir video saya akan menceritakan cara-cara agar kita tetap bisa membeli kopi setiap hari, namun kita tetap bisa berinvestasi. Sebuah survei yang berjudul Share of Wallet menunjukkan bahwa ternyata seperempat dari masyarakat Indonesia punya pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan. Hasil survei lengkapnya begini, hanya 21% yang bisa menabung lebih dari 2 juta per bulan. 17% bisa menabung sebesar 1-2 juta per bulan. 33% hanya bisa menabung kurang dari 1 juta per bulan. Dan ada 28% yang pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Lalu mengapa sangat susah untuk menabung? Pertama, kecanggihan dari teknologi yang semakin hari semakin memanjakan kita sehingga dengan mudahnya kita bisa belanja. Karena belanja sudah menjadi habit, terkadang kita bisa belanja secara spontan dan tidak terencana. Ini yang dinamakan dengan impulsive buying. Bayangkan saja, 10 tahun yang lalu belum populer belanja online lewat Tokopedia dan Shopee. Belum populer juga pesan makanan online melalui GoFood dan GrabFood. Ditambah lagi, belum ada yang namanya pay later yang bisa dipakai saat kita belanja online. Saat ini ketika ingin belanja apapun, cukup dengan klik beberapa kali, maka pesanan kita sudah terbeli. Yang kedua, adanya peer pressure atau tekanan sosial yang muncul dari lingkungan terdekat kita, khususnya di circle lingkungan kerja. Ini ada beberapa yang sharing ke IG saya ya. 50.000 itu minimal. Dan terkadang dari brand snack cantik sambil selfie, nonton, dan nongkrong malam. Yang tidak mau ikut karena berhemat jadi tidak masuk ke circle pertemanan. Teman saya mendapatkan kesempatan naik karir di Jakarta dengan income yang jauh lebih baik. Ternyata income jauh lebih baik, tapi kehidupan nongkrong di Jakarta untuk social network dan lain-lain itu susah banget dihilangkan. Sekali hangout bisa habis minimal 300.000 dan itu bisa seminggu 3-4 kali. Banyak generasi muda seringkali merasa tertekan untuk menunjukkan status sosial mereka, terutama dalam pergaulan dengan teman-teman sebayanya. Tekanan tersebut membuat mereka tergoda untuk mengikuti tren dan gaya hidup yang mahal, sehingga membuat mereka sulit menabung. Nah, impulsive buying dan tekanan sosial ini membuat susah generasi muda untuk bisa menabung di zaman sekarang. Tapi menurut saya penyebab paling utamanya adalah yang satu ini. Hidup tidak perlu banyak mikir, dinikmati aja om. Pertanyaan saya, apakah hemat bisa jadi kaya? Pelit amat, nikmati aja, gak usah ribet mikirin duit.
Ini adalah cuplikan beberapa komen yang masuk ke IG saya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak generasi sekarang mengadopsi mentalitas YOLO atau You Only Live Once. Pengaruh sosial media seperti Instagram, TikTok, ataupun YouTube yang mempertontonkan lifestyle yang glamor dan berlebihan ikut turut andil. Dan yang paling bahaya adalah instant gratification atau kecenderungan untuk memenuhi keinginan segera. Generasi sekarang memiliki kecenderungan agar keinginannya segera terpenuhi tanpa pikir panjang. Misalnya, kalau mau beli minuman seharga 2 porsi makanan, tinggal beli aja. Mau beli HP terbaru padahal HP yang lama baru 1 tahun, ya tinggal beli aja. Atau kalau mau pergi ke festival musik yang mahal, ya tinggal pergi aja. Uang kan masih bisa dicari bang, tapi experience tidak bisa dicari. Dan semua itu dibungkus dengan istilah yang namanya self rewards. Masa iya sih self rewards itu setiap hari? Celakanya, banyak penganut mentalitas YOLO tadi itu masih berada di awal karir sehingga penghasilan mereka masih terbatas. Untuk kebutuhan sehari-hari seperti biaya transportasi, makan, dan sewa tempat tinggal saja itu sudah memakan sebagian besar dari penghasilan mereka. Apalagi ditambah dengan yang namanya latte factor. Maka tidak heran kalau ada 28% yang tidak bisa menabung karena pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Tidak heran juga kalau banyak kasus-kasus anak-anak muda yang terjerat pinjaman online ataupun pay later. Solusinya adalah belajar prinsip delayed gratification. Prinsip yang mengajarkan seseorang untuk menunda kepuasan saat ini demi mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa yang akan datang. Susah memang karena ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengontrol diri dan mengubah kebiasaan. Adanya tekanan sosial dalam pergaulan dan kurangnya pengetahuan investasi juga tidak membantu. Selain perlu latihan dan disiplin, perlu ada motivasi dalam hidup agar seseorang mau memaksa diri untuk menunda kepuasan saat ini agar bisa meraih manfaat yang lebih besar di masa yang akan datang. Bayangkan kalau punya 1 miliar tadi ya, bisa jadi Anda mengajak orang tua Anda jalan-jalan ke luar negeri di masa yang akan datang. Ataupun dengan 1 miliar tadi Anda bisa memberikan pendidikan terbaik ke anak-anak Anda di masa depan. Belum terlambat bagi kita untuk mencoba mempraktekkan yang namanya delayed gratification. Hemat pangkal kaya. Ini merupakan saran yang saya yakini semua orang pasti setuju. Wisdom ini sudah turun-temurun diteruskan dari generasi ke generasi. Tapi ternyata saya salah. Konsep latte factor ini sebenarnya juga bagian dari hemat pangkal kaya ya. Tapi setelah konsep ini dicetuskan dalam buku oleh David Buck, ternyata ada juga loh yang tidak menerima. Bahkan yang mengkritik juga sesama pakar finansial. Salah satunya adalah Ramit Sethi, pengarang buku I Will Teach You to Be Rich. Menurut Ramit Sethi, hanya memotong pengeluaran kecil tidak akan membuat perbedaan signifikan dalam keuangan. Seseorang seharusnya tidak merasa bersalah atau mengekang diri mereka sendiri untuk menikmati kehidupan. Ramit Sethi mengajarkan tentang konsep yang namanya Your Rich Life, di mana seseorang harus punya hidup impiannya, hidup yang berkelimpahan, hidup yang kaya raya, dan berjuang untuk mencapainya. Kalau mau bepergian ke luar negeri, tidak masalah ambil hotel bintang 5. Kalau mau beli latte tiap hari, belilah latte tiap hari. Hidup kaya itu boleh, asalkan punya cara juga untuk membalance-nya dengan pengolahan keuangan di hal-hal lainnya, dan juga diimbangi dengan meningkatkan penghasilan sehingga masih tetap bisa menabung dan berinvestasi. Opini saya pribadi ya, saya setuju poin-poin yang dikatakan oleh Ramit Sethi. Tapi saya tidak merasa konsep ini berseberangan dengan konsep latte factor. Yang orang-orang perlu sadari adalah satu, hidup hemat bukan berarti tidak menikmati hidup. Sejak saya mengenal hidup hemat dan berinvestasi mulai tahun 2013, saya justru semakin menikmati kehidupan saya saat ini. Tabungan bertambah banyak, investasi bertambah banyak, kerja jadi semakin fokus karena ada dana darurat dan dana pensiun yang sudah dikumpulkan. Saya punya anak dan saya punya dana untuk memberikan anak saya edukasi yang baik dari hasil saya menabung. Istri melahirkan dan kita punya dana untuk proses persalinan yang terbaik bagi istri saya. Itu semua karena dimulai dari hidup yang hemat. Seminggu atau 2 minggu sekali bisalah having fun sama keluarga. Jalan-jalan ke mall, belanja, dan seterusnya. Karena dari awal sudah punya tabungan dari hasil berhemat. Jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri, ayo-ayo aja. Bayangkan ketika saya tidak berhemat dan tidak berinvestasi sedari dulu. Bisa-bisa saat ini kalau mau beli apa-apa harus mikir, cukup nggak ya uang di rekening sampai akhir bulan nanti. Yang kedua, hidup hemat bukan berarti tidak bisa produktif dalam mencari uang. Ini contoh komentar yang masuk ke IG saya ya. Kalau menurut saya itu cara berpikir yang salah. Yang harus kamu lakukan adalah memperbesar pemasukan, bukan mengurangi kebutuhan hidup. Jika kamu kurangkan kebutuhan hidup, mungkin hidup kamu tidak bisa stabil setiap harinya. Hey, pertama-tama, kopi 25.000 atau boba 35.000 atau es krim 85.000 itu bukan kebutuhan hidup. Banyak cara untuk bisa menikmati kopi dengan harga di bawah 10.000 atau bahkan di bawah 5.000. Yang kedua, kenapa sih berhemat selalu identik dengan tidak mau atau tidak bisa meningkatkan penghasilan? Apakah orang harus boros dahulu baru bisa meningkatkan penghasilan? Apakah sekarang peribahasa hemat pangkal kaya harus diganti dengan boros pangkal kaya? Sekedar sharing, semenjak saya mengenal hidup hemat dan belajar mengatur
keuangan, justru penghasilan saya setiap tahunnya bertambah lebih banyak. Bisa dicek di kantor pajak. Pajak penghasilan yang saya bayarkan setiap tahunnya selalu meningkat sejak pertama kali saya bekerja menjadi dosen di tahun 2016. Artinya, hidup hemat bisa beriringan dengan mencari tambahan penghasilan. Yang ketiga, kalau kalian punya prinsip, gak apa-apa hidup boros, yang penting cari cara agar penghasilan bisa tambah terus. Hey, bisa jadi proses perenungannya kurang panjang. Atau bisa jadi kalian secara beruntung terlahir dengan privilege sehingga jalan untuk membuka bisnis atau mencari tambahan penghasilan itu lebih mudah dibandingkan dengan orang-orang biasa pada umumnya. Realistis aja deh, mencari tambahan uang itu dalam waktu sekejap tidak semudah membalikan telapak tangan. Misalnya saja, bisa nggak sih kita bilang ke diri kita sendiri kalau sore ini atau besok saya mau dapat tambahan uang Rp500.000? Tentu saja perlu belajar, perlu ikut seminar, perlu gagal dahulu bahkan, perlu cari waktu tambahan, dan juga tentunya bisa jadi perlu modal tambahan. Ini susah loh, terlebih lagi bagi yang generasi sandwich ataupun yang bukan dari keluarga yang punya privilege. Tapi kalau mau berhemat Rp25.000 per hari selama masih ada latte faktor yang belum dibuang, bisa dilakukan saat ini juga, jam ini juga, hari ini juga. Tinggal stop beli. Selesai. Rp25.000 yang harusnya hilang itu sekarang ada di rekening. Poin saya adalah jangan sampai prinsip boros pangkal kaya dengan embel-embel asalkan bisa cari tambahan uang bakal menggantikan prinsip hemat pangkal kaya yang orang tua kita ajarkan. Para motivator akan bilang, ayo cari tambahan uang dan buka bisnis. Caranya gimana? Pelajari skillnya dengan beli seminar saya. Generasi kita akan jadi sasaran empuk bagi para penjual seminar cara untuk jadi kaya. Hemat pangkal kaya bukan berarti tidak bisa menikmati hidup, dan dengan berhemat definitely bukan berarti orang tersebut tidak bisa untuk cari tambahan uang. Bagi kalian yang masih tetap ingin punya lifestyle seperti membeli es kopi Rp25.000 sehari atau beli boba Rp35.000 sehari dan experience menyenangkan lainnya, tapi juga tetap ingin menabung, ada beberapa hal yang perlu dicek. Yang pertama, pastikan total latte faktornya tidak lebih dari 20% dari total penghasilan. Apabila penghasilannya 5 juta per bulan, maka maksimal yang harus dikeluarkan untuk lifestyle adalah 1 juta rupiah per bulan. Semakin rendah, semakin baik. Yang kedua, carilah alternatif yang lebih murah. Beberapa ada yang sharing ke IG saya. Saya tiap hari ngopi, tapi bisa bangun rumah, bisa beli mobil second, dan bisa investasi. Kenapa? Karena kopi saya harganya bukan Rp25.000 per hari, tapi saya beli kopi kemasan besar yang harganya Rp70.000, bisa untuk 1 bulan saya minum tanpa gula. Saya pribadi bukan orang kopi ya, salah satu latte faktor saya adalah minum teh setiap hari, karena sudah terbiasa beli teh seperti chat time sejak kuliah di Taiwan. Sudah bertahun-tahun saya berhasil mengganti latte faktor saya dengan membuat teh sendiri di rumah. Tapi bukan berarti saya tidak membeli chat time ya saat saya jalan-jalan ke mall. 1-2 kali seminggu sudah cukup lah. Tidak harus setiap hari untuk beli untuk bisa menikmati hidup. Yang ketiga, buat challenge ke diri sendiri. Buat pos tabungan dan namakan pos tersebut latte faktor. Untuk setiap latte faktor yang dibeli setiap harinya, top up ke investasi sesuai dengan jumlahnya. Misalnya saja saya pakai kasus real ya. Saya baru saja order makanan online seharga Rp78.000 dan Rp27.000 sehingga total pembelian saya itu adalah Rp105.000. Maka saya akan juga top up Rp105.000 di pos latte faktor saya. Di sini saya contohkan saya membeli reksadana obligasi yang returnnya 6,23% per tahun. Jadi win-win ya, latte faktornya terpenuhi, investasinya juga terpenuhi. Terakhir saya juga mau bahas teknis sedikit ya. Bagaimana sih hitung-hitungannya Rp25.000 sehari kalau diinvestasikan dengan return 8% per tahun bisa dapat Rp1 miliar. Ada konsep yang namanya future value of annuity. Ini adalah konsep time value of money yang menghitung nilai uang di masa depan dari pembayaran rutin setiap tahun selama durasi tertentu dengan asumsi return tertentu. Rumus matematika yang digunakan seperti ini ya, dan kita juga bisa menghitungnya di Excel dengan mengetikkan sintaks FV dan masukkan masing-masing angkanya. Maka ketemulah angkanya Rp1.033.000.000. Bagaimana dengan asumsi return 8%? Ada banyak cara untuk mencapai 8%. Salah satunya adalah dengan mengkombinasikan antara saham, reksadana obligasi, ataupun beli obligasi sendiri seperti FR dan SBN Retail. Bang, tapi kan 8%-nya nggak fix. Saham bisa turun, reksadana bisa turun. Ya udah, ganti saja ke asumsi return 6% dengan beli SBN Retail yang dijamin oleh negara. Masih bisa dapat Rp721 juta loh. Oke, sekali lagi ini bukan untuk mengajak berhenti beli kopi ataupun berhenti beli latte. Kalau kopi dan latte dirasa membuat jadi produktif, maka carilah latte faktor lainnya. Jadi SJW Kopi atau pemilik coffee shop jangan tersinggung ya. Bang, bagaimana nanti kalau berhemat? Ekonomi kan gak bisa muter. Hei, Anda semua sang profesional ekonomi thinker, jangan jadi overthinking. Menjadi
si paling mengerti tentang ekonomi. Saya mengajak untuk berhemat 25.000 per hari loh, bukan mengajak Anda untuk stop beli nasi, stop beli sabun, stop beli bayar SPP anak, stop ke pasar, stop bayar uang sewa, dan stop beli kebutuhan pokok lainnya. Apakah ketika Anda diet dan mengurangi makan nasi, Anda akan menjawab, "Dan gak kasihan dengan para petani nasi"? Ataupun ketika Anda mengurangi makan fast food demi kesehatan, Anda akan menjawab, "Bang, kasihan pegawainya McD dan KFC kalau nantinya semua pada tutup loh." Stop overthinking ya. Pesan video ini sangat simpel. Carilah 25.000 yang bisa dihemat setiap hari agar kelak bisa punya tabungan masa depan yang bisa dipakai lebih baik bersama istri dan anak di kemudian hari. Jangan sampai anak kita menjadi sandwich generation karena kita sebagai orang tua lalai dalam mempersiapkan dana pensiun kita. Hidup hanya sekali, you only live once. Makanya rencanakan sebaik-baiknya agar penyesalan tidak datang di kemudian hari. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.